Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yang mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Strategi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, dengan dosen pengampu Ibu Eliada Herwiyanti, SEMSIAK, dan Ibu Puji Lestari, SEMSIAK. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai bagaimana sih mengelola operasi internal. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 8. Ada Yoma Hendra Harjasa, NIM C1C018079, Hana Magdalena S, C1C018080, Zulfa Nurul Izzah, NIM C1C018081, Bagus Aryana G, C1C018082, dan Cecen Abdul Matin, C1C018085. Yang pertama ada pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional adalah suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja atau sumber daya manusia, mesin, peralatan, raw material atau bahan mentah, dan faktor produksi yang lainnya dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai macam produk barang dan jasa. Strategi operasi yang menetapkan arah untuk pengambilan keputusan yang diintegrasikan dengan strategi bisnis melalui perencanaan formal. Strategi operasi harus menjadi kekuatan penggerak proses transformasi agar selalu sehat dengan kondisi lingkungan baru seperti era globalisasi. Dalam mengelola operasi internal, manajer dapat melakukan strategi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, menggunakan praktik terbaik dan berusaha untuk terus melakukan peningkatan. Yang keempat, menginstal sistem informasi. Dan yang kelima, memberi penghargaan dan insentif. Strategi yang pertama yaitu menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan pengaturan internal, manajer harus menentukan sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan. Terlalu sedikit dana yang dialokasikan akan memperlambat pelaksanaan pengaturan internal, dan apabila terlalu banyak dana yang dialokasikan akan terjadi pemborosan. Dalam melaksanakan pengaturan internal, organisasi menetapkan komitmen agar implementasinya dapat berjalan sesuai rencana. Dan juga dalam mencapai tujuan perusahaan dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam mendorong kinerja pegawai. Strategi yang kedua, membuat kebijakan dan prosedur. Adanya kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan oleh manajemen dalam perusahaan dapat membantu pelaksanaan pengaturan internal. Peran kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan pengaturan internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat menahan kecenderungan beberapa orang yang menolak perubahan yang diterapkan. Yang kedua, strategi yang diterapkan dapat berjalan konsisten. Dan yang ketiga, kebijakan dan prosedur dikandung mendorong terciptanya iklim kerja yang baik guna mendukung implementasi strategi. Strategi yang ketiga yaitu menggunakan praktik terbaik dan berusaha untuk terus melakukan peningkatan. Praktik terbaik adalah suatu metode atau teknik yang secara konsisten menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan cara lain. Praktik terbaik dianggap oleh sebagian orang sebagai kata kunci bisnis, digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan. Dalam melakukan usaha peningkatan, dapat menggunakan 3 hal, yakni merestrukturisasi organisasi, program Total Quality Management, dan Six Sigma Process. Restrukturisasi organisasi merupakan salah satu program strategis untuk penataan dan pembenahan organisasi agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, serta responsif terhadap lingkungan strategis dan dinamika masyarakat.
Manajemen kualitas total atau TQM memerlukan penciptaan total kualitas budaya yang melibatkan manajer dan karyawan di semua tingkatan, bertekad terus meningkatkan kinerja setiap kegiatan rantai nilai. 6. Program Sigma memanfaatkan metode statistik canggih untuk meningkatkan kualitas dengan mengurangi cacat dan variabilitas dalam kinerja proses bisnis. Strategi yang keempat yaitu menginstal sistem informasi. Sistem informasi dapat melindungi data seperti customer data, operation data, employee data, supplier atau partner atau kolaboratif data, dan financial performance data. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Strategi yang kelima atau strategi yang terakhir yaitu memberi penghargaan dan insentif. Insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Analisis internal. Lingkungan internal dapat mempengaruhi strategi operasi melalui kelangkaan dan keterbatasan sumber daya manusia melalui budaya perusahaan, lokasi, fasilitas, sistem pengawasan, dan sebagainya. Analisis internal ini akan mengarahkan pada identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan operasi perusahaan, serta mengembangkan kemampuan inti di bidang operasi di era persaingan yang semakin ketat. Kesimpulannya adalah, operasi internal sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan kelangsungan sebuah perusahaan. Operasi internal merupakan tahapan-tahapan sebuah perusahaan yang tersistematis dan terorganisir yang membuat perusahaan tersebut tetap berjalan. Selanjutnya ada contoh kasus. Kelompok kami akan membahas contoh kasus perusahaan minuman Coca-Cola Bottling Indonesia Co. Coca-Cola Bottling Indonesia merupakan salah satu produsen dan distributor minuman ringan terkemuka di Indonesia. Memproduksi dan mendistribusikan produk-produk berlisensi dari The Coca-Cola Company. Perusahaan memproduksi dan mendistribusikan produk Coca-Cola ke lebih dari 400.000 outlet melalui lebih dari 120 pusat penjualan. PT Coca-Cola Bottling Indonesia memiliki komitmen untuk senantiasa memahami, mencegah, dan memperkecil terhadap lingkungan sehubungan dengan kegiatan produksi minuman ringan. Pengembangan pendekatan manajemen sistem informasi yang terarah pada organisasi Coca-Cola Bottling merupakan bentuk pengaruh evolusi teknologi terhadap dunia usaha dewasa ini. Kekuatan dan kelemahan organisasi dan manajemen dapat diperoleh dari struktur organisasi, citra dan prestasi perusahaan, catatan perusahaan dalam mencapai sasaran, komunikasi dalam organisasi, sistem pengendalian organisasi keseluruhan, budaya dan iklim organisasi, penggunaan sistem yang efektif dalam pengambilan keputusan, sistem perencanaan strategi, sinergi dalam organisasi, sistem informasi yang baik, dan manajemen kualitas yang baik. PT Coca-Cola Bottling Indonesia mempunyai kekuatan pengakuan ekuitas merek, produk distribusi dan jaringan di seluruh dunia, solid kinerja keuangan, mereknya diakui, produknya diversifikasi, kreditnya rating, dan banyak pelanggan setia Coca-Cola. PT Coca-Cola juga memiliki kesempatan, yaitu
kreditnya rating, dan banyak pelanggan setia Coca-Cola. Sedangkan peluang yang dimiliki yaitu akuisisi pemain yang lebih kecil dan kesehatan pertumbuhan kesadaran khususnya generasi sekarang. Sedangkan ancamannya yaitu komoditi pertumbuhan harga, lebih cepat pemain baru masuk, dan kunci kompetitor seperti Pepsi dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.